Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, terima kasih telah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk memberikan penyampaian dari kita pada kesempatan kali ini di hadapan teman-teman semuanya. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat relevan, tidak hanya bagi kita semua yang sedang bekerja menempuh pendidikan di bidang teknologi, tapi juga bagi kita untuk berkarya di industri ini, yaitu bidang teknologi, yaitu soft skill yang dibutuhkan di dunia IT dan juga mengapa itu penting, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, bidang IT selama ini tidak identik dengan keterampilan teknis seperti coding saja ataupun desain sistem dan juga pengembangan perangkat lunak ya teman-teman. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi industri, semakin banyak sekali perusahaan yang menyoroti ini teman-teman betapa pentingnya soft skill dan juga dalam kesuksesan dalam sebuah proyek teknologi yang akan mereka hadapi. Nah, sini teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan kita lebih lanjut teman-teman, ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ini Charles. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Bisnis Sabda Setia Pontianak dengan jurusan Sistem Teknologi Informasi. Dan sedang saat ini saya sedang berada di semester 6 menuju ke semester maaf, mohon maaf, saya sedang berada di semester 5 dan sedang menuju ke semester 6. Selain itu, saya juga kini sekarang sedang menjalani pekerjaan dan berprofesi sebagai full stack web developer di PT Turbin Inovasi Indonesia. Yang mana dalam pengalaman saya di dunia IT telah membuka banyak sekali pelajaran penting nih teman-teman, terutama tentang bagaimana soft skill itu memiliki dampak besar dalam keberhasilan dalam sebuah proyek teknologi. Kita semua tahu bahwa pendidikan formal dan juga kemampuan teknis seperti coding ataupun desain sistem adalah fondasi penting dalam dunia IT. Namun, saya juga belajar dari teman-teman bahwa soft skill seperti kemampuan kita berkomunikasi kepada orang lain, kerjasama tim, dan juga menjawab waktu adalah faktor yang benar-benar membedakan kita sebagai seorang profesional sukses dengan profesional yang biasanya saja. Nah, dengan menguasai soft skill soft skill ini, kita tidak hanya menjadi lebih kompeten secara individu, tapi juga mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam tim dan juga proyek kita. Nah, di sini teman-teman, saya akan mulai masuk dalam pembahasan kita yang pertama itu, kita akan buka mungkin dengan fakta yang cukup menarik nih teman-teman. Nah, yang juga mungkin cukup mengejutkan bagi kita semua. Dari sebuah studi di LinkedIn, menemukan bahwa 89% kegagalan dari sebuah proyek di perusahaan teknologi disebabkan oleh kurangnya soft skill dari anggota tim, yang mana itu mengerjakan proyek tersebut, yang mana itu tidak mungkin memiliki soft skill atau tidak mumpuni. Nah, ini bukan angka yang kecil loh teman-teman. Artinya hampir dari 8 ataupun 9 dari 10 perusahaan proyek itu gagal dialami itu gagal bukan karena kekurangan kemampuan teknis sih teman-teman, melainkan dengan karena masalah komunikasi, manajemen waktu yang buruk ataupun kurangnya kerjasama dalam tim. Nah, pernah nggak sih kita berpikir teman-teman bahwa kegagalan komunikasi antar tim itu ataupun dalam pengembang aplikasi itu bisa berdampak besar pada jalannya sebuah proyek ataupun keberhasilan dari proyek yang akan kita jalani. Nah, inilah alasan utama mengapa perusahaan-perusahaan besar teman-teman seperti Google, Apple, dan juga Microsoft, mungkin yang lainnya mungkin seperti Amazon, Alibaba, dan juga lainnya itu lebih memprioritaskan calon karyawan yang tidak hanya memiliki hard skill atau technical skill, tapi juga lebih mencari soft skill yang lebih mumpuni daripada hard skill mereka. Nah, oleh karena itulah teman-teman dari webinar ataupun pertemuan kita pada hari ini, kita dalam memberikan topik yang terkait dengan pentingnya soft skill di dunia IT. Nah, sini kita akan membahas tentang 4 poin besar. Yang pertama itu adalah mengapa soft skill itu penting. Nah, di sini kita bisa harus mengetahui mengapa soft skill itu ataupun kemampuan personal itu penting dalam pekerjaan dunia IT ataupun pekerjaan pada bidang teknologi, teman-teman. Kemudian kedua itu adalah jenis soft skill yang kita perlukan dalam dunia IT. Nah, dengan mengetahui jenis soft skill apa saja yang sangat dibutuhkan dalam bidang kerja atau bidang IT dan juga bidang teknologi dari industri, diharapkan kita bisa menjadi seorang profesional yang berguna, teman-teman. Dan kemudian dalam berikutnya adalah cara mengembangkan soft skill. Nah, di sini kita dituntut untuk mengetahui apa saja sih yang kita lakukan untuk dapat mengembangkan skill ataupun soft skill yang kita miliki dalam pekerjaan dunia IT. Kemudian terakhir itu tentunya ada tantangan dan juga hambatan dalam mengembangkan skill kita. Nah, sini kita harus mengetahui ini teman-teman, apa saja hambatan ataupun tantangan yang mungkin kita hadapi untuk mengembangkan soft skill yang akan kita mungkin kita kembangkan nanti ya teman-teman. Nah, kita masuk pada pembahasan kita ini teman-teman. Yaitu ada contoh yang pertama itu ada paradigma lama versus paradigma baru atau realitas baru. Nah, sih teman-teman di dunia IT kita sering terjebak dengan paradigma lama yang mana itu menggambarkan seorang programmer ataupun tukang coding mungkin teman-teman yang merupakan seorang individu yang mana itu bekerja sendirian di depan komputer tanpa banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini mungkin yang kita dulu bayangkan oleh semua teman-teman terkait dengan dunia IT atau pekerjaan seorang developer aplikasi. Nah, contohnya kita mungkin datang ke kantor, datang duduk di depan komputer ketika-ketika sampai sore, duduk-duduk, terus tiba-tiba ternyata udah selesai pulang, habis itu udah.
Nah, teman-teman di industri teknologi sini sudah dengan kerjaan itu sudah berbeda, teman-teman. Dunia teknologi itu ini sudah sangat kolaboratif, teman-teman. Orang usaha itu tidak hanya mungkin bisa dikerjakan sendirian, tapi kita harus mampu berkoordinasi dengan macam-macam pihak di berbagai divisi. Contohnya itu UI UX designer, project manager, hingga tim pemasaran, teman-teman. Yang bahkan tidak mungkin tidak berhubungan dengan pengembangan produk aplikasi sama sekali, teman-teman. Nah, mungkin dulu kita sebagai seorang developer, full stack developer yang bekerja sebagai freelance, yang dulu para lama, mungkin memang iya kita bekerjasama semua satu orang nih udah mencakup semua pekerjaan tersebut, jadi tidak perlu hire orang ataupun tidak punya berjalan tim. Tapi teman-teman, saya dengan keranjangan tadi yang sudah saya katakan, kita sudah harus bekerjasama dengan orang lain dan juga harus mampu bekerjasama dengan berbagai macam pihak untuk menghasilkan sebuah proyek aplikasi yang berguna bagi masyarakat. Nah, disinilah kita sebagai developer itu tidak hanya tutup jago coding ataupun memahami kemampuan teknis teman-teman, tapi kita juga harus mampu untuk menyampaikan ide-ide kita, berdiskusi dalam tim, dan juga memahami kebutuhan pengguna ataupun masyarakat. Nah, ini adalah bagian dari realitas baru yang tidak mungkin bisa kita hindari, teman-teman. Nah, saya akan mulai dengan satu contoh studi kasus ya teman-teman, itu adalah kegagalan migrasi informasi teknologi dari TSB Bank di Inggris. Nah, contoh nyatanya dari kegagalan ataupun pentingnya soft skill dalam dunia IT adalah kasus migrasi sistem TI yang dialami oleh TSB Bank di Inggris ini pada tahun 2018 nih teman-teman. Nah, proyek ini bertujuan untuk memindahkan data nasabah ke sistem yang baru mereka di teman-teman. Namun, karena kurangnya komunikasi efektif di antara anggota tim dari pengembang dan juga dari pihak manajemen, proses migrasi itu berjalan gagal dan mengalami banyak sekali masalah. Akibatnya, sekitar 2 juta nasabah itu kehilangan akun mereka ataupun akses ke akun mereka, sehingga proyek ini tuh berakhir dengan diberhentikan ataupun mangkrak pada tahun 2020. Nah, kemudian TSB Bank pun memutuskan untuk mengalihkan operasinya itu ke IBM. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui nih, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya proyek IT itu dalam dia tidak hanya membutuhkan aspek teknis yang kuat, tanpa komunikasi yang baik tim ataupun kemampuan interpersonal lainnya akan menyebabkan kegagalan itu bisa terjadi bahkan pada perusahaan yang besar sekalipun. Nah, TSB Bank ini bukan contoh salah satu perusahaan yang besar di Inggris loh teman-teman. Mereka masih bisa mengalami kegagalan nih karena kurangnya kemampuan soft skill yang dimiliki oleh anggota tim ataupun manajemen mereka. Nah, di sinilah teman-teman kita harus belajar mengapa sih soft skill itu sangat penting di dunia IT. Yang pertama itu teman-teman itu ada adaptasi dengan perubahan. Nah, di sini teman-teman kita perlu ketahui bahwa kebutuhan dalam pekerjaan di dunia industri itu sudah berbeda dari yang dulu. Yang mana itu kita yang dulu yaitu lebih memprioritaskan pada technical skill ataupun hard skill, tapi dengan seiring perkembangan zaman, soft skill juga sudah mulai dibutuhkan nih teman-teman dan lebih diprioritaskan karena kita itu tidak hanya bekerja sendiri, tapi kita juga bekerja dalam tim. Sehingga sini kita akan lanjut pada poin kedua yaitu adalah kerja sama tim, yang mana kita di sini itu tidak ada dikatakan kita itu tidak hanya bekerja sendiri, tapi dalam pengembangan produk ada banyak sekali peran nih teman-teman. Contohnya itu paling umum yang kita ketahui front-end developer, back-end developer, QE, DevOps, UI UX designer dan juga lainnya nih teman-teman. Semuanya itu harus mampu bekerja sama dan untuk menciptakan sebuah tim yang solid untuk dapat mengerjakan proyek aplikasi dan menyelesaikan dengan baik. Nah, tanpa kolaborasi dan juga komunikasi efektif dari proyek, pasti akan sangat sulit sekali berjalan dan juga sulit untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian yang ketiga itu teman-teman, manajemen waktu. Nah, di sini dalam industri IT ataupun mungkin di industri lainnya lah teman-teman, kita juga dituntut untuk menyelesaikan permintaan pekerjaan ini teman-teman sesuai dengan kontrak dan juga kesepakatan dengan klien kita. Sehingga kita di sini membutuhkan kerjasama dalam tim dan juga manajemen yang waktu yang baik dalam menyelesaikan permintaan klien. Nah, di sini pasti ya kita pasti tuntutlah teman-teman. Misalnya contohnya kontrak kita itu 6 bulan dengan klien kita, maka dalam kurun waktu 6 bulan itu kita harus mampu menyelesaikan kesepakatan kita mulai dari fitur-fitur yang diberikan, yang diharapkan ataupun permasalahan yang mereka alami, dan juga kita harus memastikan bahwa pada masa implementasi ataupun masa yang mungkin dalam bahasa teknis itu dan deploy, kita harus mampu menyelesaikan aplikasinya tanpa bug ataupun error. Nah, teman-teman, di sinilah kita akan belajar tentang soft skill utama apa saja sih yang dibutuhkan dalam dunia IT, teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu adalah komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi itu adalah kunci dalam dunia IT, teman-teman. Dalam seringkali kita itu harus dihadapkan pada situasi di mana kita itu harus mampu loh teman-teman, menjelaskan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang IT ataupun pengetahuan terkait dengan teknologi, teman-teman. Misalkan kita bicara dengan klien kita yang sudah berusia lebih senior dari kita, ataupun mungkin di bagusnya kita bilangnya mungkin seperti contohnya generasi baby boomers, yang mana itu kita tahu bahwa mereka itu kurang melek terhadap teknologi, sehingga kita di situ harus mampu loh teman-teman menjelaskan
kebutuhan-kebutuhan mereka ataupun permasalahan yang mereka hadapi ataupun kebutuhan teknologi yang mana itu mungkin dengan bahasa yang kurang teknis ataupun yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Nah, mungkin lalu kemudian ke project manager ataupun bahkan pada tim pemasaran yang mana juga akan mampu bantu kita dalam memasarkan aplikasi kita nantinya. Sehingga kita itu harus bisa menjelaskan konsep teknis dalam bahasa yang sederhana juga mudah dipahami nih teman-teman. Kemudian kedua itu pastinya itu kerjasama tim nih teman. Seperti yang kita bahas sebelumnya nih teman-teman, di industri itu kita itu tidak hanya berdiri sendiri loh, tapi kita juga bekerja dalam tim sehingga kemampuan untuk kerjasama itu sangat tuntut untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Nah, kemudian itu ada manajemen waktu. Nah, seperti yang kita bahas dari sebelumnya juga kita di industri IT juga diperlukan nih, teman-teman. Tuntutan deadline dan juga kontrak. Nah, itu semua tuh harus dipenuhi dalam kurun waktu tertentu sehingga manajemen waktu itu sangat penting sekali teman-teman untuk menentukan target yang harus kita capai dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian yang keempat nih teman-teman, ini skill yang cukup menarik ya teman-teman. Itu ada problem solving juga critical thinking. Yang mana teman-teman, di dunia IT itu sangat penuh dengan tantangan dan masalah teman-teman. Baik itu tentang bug, error, ataupun permasalahan keamanan, ataupun server kita down, dan juga kebutuhan klien yang mungkin tidak sesuai dengan ataupun yang tidak masuk akal teman-teman. Itu semua mungkin akan kita hadapi nanti ya, ketika kita sudah terjun ke dunia industri IT ini teman-teman. Tapi bagi itu bug ataupun yang sulit diidentifikasi atau masalah yang keamanan yang kompleks, soft skill ini akan memungkinkan kita nih teman-teman untuk berpikir kritis dan mencari solusi yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul tersebut teman-teman. Nah, kemudian terakhir juga yang penting teman-teman itu ada empati dan juga leadership. Nah, empati di sini akan berguna bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dari pengguna kita nih. Sehingga di sini kita dituntut untuk mampu merasakan apa yang mereka permasalahkan sehingga kita bisa mengetahui nih teman apa kebutuhan mereka dan juga kita bisa mendefine aplikasi fitur-fitur yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Kemudian ada contohnya mungkin leadership. Kemudian berikutnya adalah leadership. Dimana itu akan membantu kita untuk memimpin tim kita untuk mencapai tujuan yang sama ataupun memiliki visi ataupun misi yang sama teman-teman. Nah, mungkin di suatu saat di depan masa depan nanti kita akan dipercayakan menjadi seorang senior developer ataupun tech lead yang mana kita mungkin akan memimpin tim-tim kita untuk menyelesaikan sebuah proyek yang dipercayakan kepada kita, baik itu proyek kecil, proyek besar ataupun mungkin proyek medium lainnya, teman-teman. Nah, semua itu harus kita harus mampu memimpin tim-tim kita sehingga kita itu bisa menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak ataupun kesepakatan dengan atasan kita ataupun dengan klien kita nih, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, bagaimana sih kita untuk mengembangkan soft skill kita ini? Nah, di sini saya sudah merangkum ada sekitar 4 poin yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan soft skill kita. Yang pertama itu teman-teman, yaitu terlibat dalam proyek yang kolaboratif. Nah, cara yang terbaik untuk melatih soft skill ini teman-teman adalah dengan terlibat langsung dalam proyek yang kolaboratif. Nah, bergabung dalam proyek open source, hackathon, startup bisa menjadi cara efektif untuk belajar kita dalam bekerja dalam tim, teman-teman. Nah, paling mudah mungkin kita akan mengikuti hackathon, teman-teman. Nah, hackathon itu sangat baik diadakan yang mana ini kita di sini akan dituntut dalam mungkin kurun waktu singkat 3 hari, 2 hari, atau mungkin 1 hari, bahkan ada 1 malam teman-teman. Kita di sini akan dituntut membentuk sebuah tim yang mana mungkin timnya itu sudah kita bentuk dari lama ataupun tim yang mana itu dibentuk dalam saat itu juga teman-teman. Nah, di sini kita dituntut untuk menciptakan sebuah produk digital nih teman-teman, yang mana itu akan menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang saat ini sedang terjadi. Nah, sehingga teman-teman kita mungkin bisa berlatih teman-teman berarti komunikasi efektif, bekerja sama dengan tim, dan juga manajemen waktu. Nah, kita itu tuntut untuk menciptakan aplikasi ataupun menciptakan produk digital dalam kurun waktu yang sangat singkat sekali teman-teman. Yang bahkan sebenarnya itu membutuhkan waktu 6 bulan ataupun 1 tahun nih teman-teman. Nah, dari proyek kolaboratif ini nah, kita akan belajar komunikasi, menyelesaikan konflik, dan juga memahami dinamika kerja sama tim yang mungkin bisa diikuti dengan didapatkan dengan dari tiga hal selebihnya yaitu yang pertama itu adalah mengikuti workshop dan juga pelatihan. Nah, ada banyak sekali pelatihan soft skill yang tersedia di teman-teman, baik secara online ataupun offline. Terus contohnya itu mungkin seperti kita tahu ada Udemy, Coursera, dan juga LinkedIn Learning yang mana menawarkan pelatihan baik dalam soft skill yang bagus sekali teman-teman. Ada komunikasi, leadership, dan juga manajemen proyek ya teman-teman. Yang mana semua itu telah tersertifikasi dan juga ada yang gratis atau mungkin ada yang berbayar nih teman-teman. Tapi teman-teman ingat nih teman-teman bahwa meskipun kursus itu berbayar, tidak akan rugi kalau kita mengikutinya ke teman-teman. Karena kita akan mendapat impact yang bagus sehingga kita itu bisa dapatkan pengalaman, ilmu, pengetahuan yang mana itu mungkin akan berguna bagi kita nih teman-teman untuk menjadi sebuah profesional yang baik teman-teman. Nah, kemudian berikutnya itu kita harus mencari mentor ataupun role model ya teman-teman. Nah, mentor yang berpengalaman itu bisa membantu kita untuk tumbuh dan berkembang bersama teman-teman. Mereka mungkin bisa memberikan saran kepada kita, berbagi pengalaman mereka yang sudah sangat lama, dan bantu kita untuk mengasah soft skill melalui berbagai macam proyek yang nyata, teman-teman. Nah, contohnya saya sudah di PT Tour Indonesia juga. Dulu saya harus menjalani melalui magang terlebih dahulu, dan juga saya diberikan mentor yang dapat mendukung saya untuk melatih soft skill ataupun technical skill yang sehingga saya sudah menjadi seorang full stack developer di PT Tour Inovasi Indonesia saat ini, teman-teman.
Nah, kemudian aktif dalam organisasi dan kampus dan komunitas, teman-teman. Nah, bergabung dalam organisasi kampus atau komunitas teknologi itu tidak akan merugikan kita, teman-teman. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk melatih soft skill kita. Organisasi pasti akan mengajarkan kita cara bekerja dalam tim, mengatur acara, dan juga membuat proyek. Nah, mungkin teman-teman semuanya mungkin paling gampangnya mungkin kita mengikuti organisasi kampus ya, contohnya seperti himpunan kampus lah, teman-teman. Nah, di situ pasti kita akan dituntut untuk harus bisa menjadi seorang pemimpin, harus bisa bekerja sama dengan tim dengan berbagai macam latar belakang sekali, dan juga harus mampu menyelesaikan sebuah proyek yang diberikan kepada kita. Nah, sini kita bisa melatih soft skill kita dan dapat menjadi bekal kita di dunia industri nanti, teman-teman. Jadi tidak ada rugi loh teman-teman untuk mengikuti organisasi kampus. Nah, contohnya saya juga waktu itu mengikuti organisasi himpunan nih, teman-teman. Saya menduduki posisi sebagai kepala divisi infrastruktur dan juga kemudian menjadi sekretaris, dan juga sekarang saya sudah menjadi anggota biasa saja, teman-teman, karena saya sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman adik-adik tingkat saya. Nah, berikutnya nih teman-teman, pastinya dalam mengembangkan soft skill kita itu pasti ada tantangan ataupun hambatan yang mungkin kita akan hadapi dalam mengembangkan soft skill kita. Nah, saya sudah merangkum sekitar ada tiga, yang mana mungkin bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada ketidaknyamanan berbicara di depan umum. Nah, ini pasti sudah menjadi masalah umum sekali bagi kebanyakan orang, mana itu pasti banyak dari kita itu pasti ya mungkin merasa gugup saat harus bicara di depan banyak orang nih. Lagi orangnya itu ada ribuan, ratusan, ataupun mungkin wah, banyak sekali ya teman-teman. Yang mungkin bisa memenuhi satu stadion, mungkin kita bisa gugup ataupun tidak tahu nih kita harus bicara tentang apa. Nah, tapi ini pertanyaan umum nih teman-teman, kita bisa atasi dengan latihan yang bertahap. Contohnya seperti saya nih, saat ini saya mengambil kesempatan untuk mengikuti webinar, memberikan materi kepada teman-teman semua. Ini salah satu contoh untuk saya melatih soft skill saya dalam komunikasi kepada teman-teman semuanya. Nah, yang kedua itu pasti kurangnya kesempatan untuk kolaborasi. Nah, kita juga harus tahu nih teman-teman, mohon maaf, tidak semuanya kampus ataupun tempat kerja itu pasti menyediakan kesempatan proyek yang kolaboratif. Nah, tapi yang kalau teman-teman jika itu jadi, kita juga bisa mencari peluang dari luar dari teman-teman, baik itu komunitas online ataupun proyek open source. Nah, mungkin contohnya seperti kursus online tadi, seperti Udemy, Coursera, ataupun LinkedIn Learning, yang mana itu bisa memberikan kursus ataupun pelatihan soft skill kepada kita nih teman-teman. Atau proyek open source nih, kita bisa contoh memanfaatkan platform seperti contohnya Fiverr nih teman-teman, yang mana itu platform yang bisa kita mencari kerjaan dari klien di luar negeri ataupun dalam negeri, yang mana itu kita bisa dibayar dengan kita menyelesaikan permasalahan mereka dengan produk digital nih teman-teman. Nah, sudah banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang dapatkan penghasilan tambahan dari platform ini, teman-teman. Jadi, semoga kita bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir itu pasti menganggap soft skill itu tidak penting. Nah, beberapa dari kita itu pasti menganggap nih, pasti soft skill itu, ngapain sih saya mengatasi soft skill saya tidak penting sekali. Kan bukannya dengan belajar coding, technical skill kita bisa mendapatkan kerja nih, teman-teman. Tapi jangan seperti itu, teman-teman. Karena menganggap itu, kita tidak boleh menganggap bahwa hard skill itu ada segalanya. Padahal yang kita bahas sebelumnya nih, teman-teman, soft skill itu seringkali menjadi penentu keberhasilan dari sebuah proyek, teman-teman. Nah, mungkin kita cerita sedikit nih teman-teman. Saya kan tadi seperti saya bilang kan saya sudah menjalani pekerjaan di PT Turbo Inovasi Indonesia. Saya juga dulu pun pekerjaan itu mulai dari magang dulu teman-teman. Magang 6 bulan di sana. Saya saya juga mengalami struggle di sana teman-teman. Dulu saya pemikiran saya itu sangat buntu sekali lah teman-teman. Ataupun mentok karena saya pikir ya bekerja di industri itu mungkin kita hanya datang kantor, duduk-duduk, depan komputer, ketik-ketik, bikin coding, nulis kode, habis itu selesai kita pulang teman-teman. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Kita di sini kita harus tuntut belajar soft skill nih teman-teman. Yang pertama itu yang paling saya rasakan sekali adalah kita mampu berani bertanya. Ya nih, komunikasi nih teman-teman. Nah, mampu bertanya kepada orang lain ataupun yang lebih senior dari kita untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan karena kita ini tidak bisa bekerja sendiri teman-teman. Nah, kemudian kerjasama nih teman-teman. Nah, itu contohnya sudah dua nih teman-teman. Komunikasi, kerjasama. Nah, dari inilah kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan kita. Karena kita ini tidak bisa bekerja sendiri teman-teman, karena kita bisa bekerja dengan tim. Dan juga apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita tulis dalam kode kita itu tidak boleh membingungkan teman-teman tim developer kita. Semua itu harus mampu terbaca sehingga kita harus mampu memahami dan juga tidak akan menghasilkan masalah baru nanti teman-teman. Nah, sehingga dari pekerjaan yang sudah saya lakukan atau magang yang saya jalani itu sudah membuka mata saya teman-teman. Kata, oh soft skill itu ternyata seperti itu ya teman-teman. Ternyata kita tuh tidak hanya harus mementingkan technical skill atau hard skill kita nih. Ternyata soft skill juga sangat penting untuk kita dalam bekerja. Sehingga di sini saya sudah mulai belajar bahwa ya saya tidak harus selalu bekerja sendiri, tapi saya juga bisa meminta tolong kepada orang lain, melakukan komunikasi. Dan juga kemudian saya juga mendapatkan kesempatan nih, teman, untuk menyelesaikan salah satu proyek dari salah satu perusahaan di kontainer itu Astra Motor, yang mana mereka itu saya sudah juga harus sini saya harus mampu melatih
berkomunikasi dengan klien, memahami kebutuhan mereka. Nah, sini teman-teman, ternyata soft skill itu sepenting itu, teman-teman. Kalau saya tidak mampu berkomunikasi dengan mereka, bagaimana cara saya membuat produk untuk mereka, dan bagaimana cara produk yang saya hasilkan bisa menyelesaikan permasalahan mereka, teman-teman. Nah, di sini makanya soft skill itu sangat penting bagi kita di dunia pekerjaan ataupun dunia industri. Nah, tidak hanya di dunia teknologi, tapi juga di industri lainnya, teman-teman. Nah, terutama jika nanti kita sudah mendapat kesempatan untuk membangun sebuah perusahaan dan mau menjadi dari startup, menjadi unicorn, dan juga menjadi ya perusahaan-perusahaan besar seperti Goto, Tokopedia, TikTok ataupun lainnya, teman-teman. Sehingga jadi soft skill itu sangat penting, teman-teman. Technical skill penting, tapi soft skill juga penting, teman-teman. Jadi kita harus mampu mengimbanginya nih, teman-teman. Nah, demikianlah pembahasan kita nih, teman-teman. Saya harap kita mungkin bisa mengambil kesimpulan terlebih dahulu bahwa soft skill itu bukan hanya sekedar pelengkap ataupun mendukung nih, teman-teman, tapi juga fondasi penting dalam dunia IT ataupun pekerjaan. Nah, dengan mengasah keterampilan ini, diharapkan kita bisa menjadi profesional dengan paket yang lengkap dan siap menghadapi tantangan industri teknologi, teman-teman. Terutama sekarang kita sudah masuk ke dunia industri 4.0, ya mungkin sebentar lagi mungkin akan masuk 5.0 nih, teman-teman. Kita tidak tahu kapan. Karena kita bisa lihat juga perkembangan teknologi semakin menggila-gila ya, teman-teman, seperti AI ataupun lainnya, yang mana mungkin sudah sangat, sangat, teman-teman, yang sudah sangat berkembang sekali, yang bahkan muncul isu nih, teman-teman, bahwa nanti di masa depan 80% semua pekerjaan akan digantikan oleh AI ataupun robot. Nah, di sini ya, teman-teman, betapa penting kita belajar soft skill dan juga diimbangi dengan pengembangan technical skill kita, sehingga kita bisa menjadi profesional yang mungkin akan dibutuhkan oleh dunia pekerjaan, yang mana nanti di masa depan kita tidak lagi mencari pekerjaan, tapi kita akan dicari oleh perusahaan untuk untuk melakukan pekerjaan yang mereka minta ataupun menyelesaikan proyek-proyek yang dipercayakan kepada kita nih, teman-teman. Nah, jika teman-teman membutuhkan saran ataupun mungkin memiliki pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi saya nantinya, teman-teman, di nomor telepon ataupun email yang sudah saya tentukan di depan PPT ataupun di layar kita, teman-teman. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya, karena saya juga masih belajar juga, sama-sama teman-teman juga belajar. Diharapkan kita dapat tumbuh berkembang bersama teman-teman. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk saya berikan kepada saya. Saya mohon undur diri. Terima kasih, teman-teman. Dadah. Saya serahkan kepada moderator kembali.